Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta SALK. Saudara-saudara, sebelum membahas tentang tema, kita akan memberikan sedikit pengumuman ya. Saudara-saudara, kita berdoa supaya Tuhan segera nyatakan untuk kita nanti bisa ibadah di pusat kota Jakarta ya. Tuhan bekerja dan berkarya untuk ini semua. Tuhan sediakan gedungnya, Tuhan sediakan lokasinya, dan Tuhan berkati semua ya, termasuk dananya dan lain sebagainya ya. Doakan untuk tadi ya saudara-saudara ya, para mahasiswa STAOL yang ketemu di Jakarta ya, doa ya untuk tempat ibadah kita ya. Kemudian yang kedua saudara, tayangan-tayangan YouTube saya banyak di counter, tapi tenang aja ya. Kebenaran Alkitab itu kan emas ya. Alkitabiah, produk Yesus itu emas. Di counternya pakai timbal, hitam lembek, tafsir. Nggak usah khawatir ya. Saya aja nggak pernah lihat kok. Ya, di counternya pakai tafsir semua ya. Ya. Kebenaran Alkitab di counter pakai tafsir ya. Kebenaran Alkitab itu emas cemerlang, di counternya pakai timbal hitam lembek. Tenang aja ya saudara ya. Kemudian saudara-saudara para peserta STAOL ya, dalam tayangan-tayangan berikutnya nanti itu Anda siap-siap aja ya, karena akan banyak tayangan heboh. Ya, salah satunya apalagi nanti kalau masuk perjanjian baru. 10 tahun yang lalu kami sudah clear dengan yang namanya doa Bapa kami not exist anymore ya. Tapi kan dulu belum ada YouTube, jadi nggak heboh. Dulu cuma diskusi langsung. Nah sekarang karena ada YouTube terus heboh ya. Itu sudah 10 tahun yang lalu. Nanti kalau makin hari para mahasiswa STAOL itu akan makin dapat pelajaran-pelajaran yang membuat Anda semua tepuk jidat ya. Tapi itu semua kebenaran Alkitab ya. Jangan ragu-ragu ya saudara-saudara ya. Baik, kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini pertanyaan dari Bapak yang di Depok ya. Tadi yang ketemu ya, yang ketemu sama kita ya. Ngobrol-ngobrol ini pertanyaannya ini sulit. Perhatikan bagaimana Alkitab menjawab. Begini pertanyaannya ya. Tuhan kok dialog dengan iblis? Ya, di kitab Ayub pasal 1 ayat 6 diulang di kitab Ayub pasal 2. Ya. Tuhan kok dialog sama iblis? Itu Alkitabnya orang Kristen tuh aneh. Tuhan dialog sama iblis lagi. Lalu pertanyaannya, di mana berlangsungnya dialog itu? Dan siapa itu? Kok ada anak Allah, ada iblis? Ya. Perhatikan ya, sekali lagi jawaban kita harus Alkitabiah. Tidak boleh keluar tafsir, buka-buka buku ya. Semua pengajaran saya silahkan diuji, tidak pakai tafsir. Nah mari kita bahas ya. Apa yang ingin saya sampaikan adalah Alkitabiah. Kalau Anda punya di luar sana punya keyakinan lain ya, termasuk saudara-saudaraku yang meyakini Tritunggal, yang meyakini saksi Yehova maupun pemuja Yahweh, maaf ya, kita beda iman ya. Ya namanya beda iman ya nggak usah dibanding-bandingin. Kita beda iman kok. Kami mengimani Allah itu Esa, yaitu Yesus Kristus. Lah Anda mengimani Allah Tritunggal ya imani saja ya. Baik. Ayub pasal 1 ya, Anda boleh baca ya, pasal 1 baca aja ya. Saya poin-poinnya ya. Di tanah Uz itu ada Ayub. Ayub ini benar di mata Tuhan. Dia punya 7 anak laki dan 3 anak cewek. 3.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, berarti 1.000 pasang lembu, 1.000 unit lembu ya. 500 keledai betina. Kok nggak ada keledai jantannya ya, aneh ini. Ya aneh di sini ya. Ya nggak apa-apa ya. Terus perhatikan, budak-budak dalam jumlah sangat besar. Nah, sekarang perhatikan ayat 6 ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Tuhan itu huruf besar semua, itu Yesus ya. Dan di antara mereka datanglah iblis juga. Jadi iblis itu ada di antara anak-anak Tuhan.
Ya, ingat, perhatikan kalimat ini ya. Datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka, di antara rombongan anak-anak Allah ini ada iblis juga. Ya. Para penganut Tritunggal langsung nyamber. Iblis, kok dialog sama Allah? Ya maklum ya, gagal paham ya. Terus pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah iblis juga. Perhatikan ayat 9. Apa? Ya coba aja, Ayub itu nggak punya apa-apa, dihabisin semua. Ya, maka terjadilah bencana, habis semua. Ternaknya habis, semuanya habis. Anaknya pun mati semua 10. Lalu sisanya siapa? Sisanya 4 orang yang luput dari malapetaka itu, plus istrinya Ayub, plus Ayub. Jadi ada berapa orang? Ada 6 orang. Perhatikan, sisanya 6 orang. Lalu di pasal 2, anak-anak Allah menghadap Tuhan lagi. Di antaranya ada iblis lagi. Kali ini iblisnya diberi kuasa, itu di tulang dan dagingnya dibikin sakit. Ya. Perhatikan ya, di pasal 2 ayat 9, istri ngutukin, itu iblisnya. Iblisnya istrinya Pak, betul. 3 sahabat ngutukin, nuduh-nuduh yang enggak di pasal 22. Ya. Baik, sekarang kita mari kita bedah. Siapakah anak-anak Allah yang datang berdoa? Ayub ini kan demen banget doa. Ya, jawabannya gampang. Kalau Anda pakai buku teologi, maka jawabannya anak Allah itu malaikat. Ayo, semua tayangan YouTube di luar sana, anak-anak Allah yang menghadap Tuhan itu malaikat. Bener apa salah? 100% salah. Saya mau ngomong ngawurologi tapi nggak enak lah. Salah aja ya. Jadi siapakah anak-anak Allah yang menghadap Tuhan? Ya Ayub plus 4 orang yang lolos dari bencana itu. Lah iblisnya mana? Iblisnya istrinya. Kok sulit-sulit amat? Ya, tidak mungkin iblis ini menghadap Allah. Tidak mungkin. Ini dalam doa. Ayub sedang berdoa, ditemenin 4 orang bujangnya, atau 4 orang apa itu di situ disebutnya budaknya, plus istrinya. Ya. 4 orang budaknya ini dalam bencana lolos karena orang baik, orang benar lolos. Lah, istrinya inilah iblisnya. Buktinya nanti istrinya ngutukin. Oh, jadi iblis itu istrinya itu betul. Ya. Jadi pada waktu mereka doa, Ayub ini tahu ada kuasa iblis yang merasukin istrinya, ya. Lalu bicaralah istrinya itu, ya, bicara begini begitu, intinya terjadi bencana itu, ya. Di Ayub 2 ayat 9, istrinya ngutukin suaminya. Istri macam apa yang ngutukin suaminya? Ya istri iblis, ya. Jadi jangan gagal paham para mahasiswa Staol ya. Ayub pasal 1 ayat 6 nanti berlanjut di pasal 2. Ya, itu diulang lagi. Ya, anak-anak Allah menghadap Tuhan, lalu diantaranya ada iblis. Jadi siapa yang disebut diantaranya ada iblis? Yaitu istrinya. Lah kok simpel banget toh Pak? Lah ya memang simpel kok. Lah ayat Alkitab udah jelasin. Allah itu konsisten. Orang-orang yang benar luput dari bencana. Makanya 4 budak ini luput dari bencana. Wah begitu ya Pak lah. Ya. Luar biasa ya, simpel banget ya, simpel banget. Tapi beda kalau Anda buka buku teologi, maka Anda akan lari kemana-mana. Anak-anak Allah itu malaikat, lah iblis. Iblis kalau diizinkan Allah boleh saja komunikasi sama Allah. Iblis itu kan sudah ke bumi, mana mungkin bersatu lagi sama malaikat. Malaikat kan di surga. Ya, kalau iblis itu kan di bumi lah, nempel ke orang itu bisa, nempel ke istrinya itu bisa. Ya. Jadi makanya Ayub tahu ketika terjadi bencana apa, dia langsung mengoyakkan bajunya, nggak panik. Waduh, ini dari Tuhan. Karena Ayub tahu. Lawang yang doanya bareng-bareng kok. Ayub plus 4 orang tambah istrinya iblisnya. Ya merasukin di situ, maksudnya di antara mereka datang juga iblis. Maksudnya istrinya. Lah simpel banget begini loh. Ya. Ya, saudara-saudara mahasiswa Staol yang tadi nanya di Jakarta kita ketemu ya, sekarang udah terjawab ya. Siapakah anak-anak Allah? Anak-anak Allah adalah Ayub plus 4 bujangnya atau 4
pembantunya, apa itu disebutnya sini budaknya, 4 budaknya. Di antara mereka datang juga iblis siapa? Istrinya ikut nimbung dalam doa. Nanti di endingnya ya, ayat Ayub 2 ayat 9, istrinya maki-maki suaminya. 3 sahabatnya nuduh yang enggak. Allah marah sama 3 sahabat ini. Lalu 3 sahabat ini mempersembahkan kurban. Ayub doain, namanya juga sama sahabat ya. Akhirnya dipulihkan di pasal 42. 2 kali lipat. Istrinya masih hidup enggak? Masih. Punya anak 10 lagi. Ya, binatangnya 4 kali lipat. 2 kali lipat lah. Bujangnya yang 4 masih enggak, walaupun tidak diceritakan, pasti masih di situ. Ya jelas kayak begini ya. Saudara, penjelasan yang seperti ini Anda baru dengar di sini, mahasiswa Staol ya. Makanya Anda di atas rata-rata, pengertian tentang kebenaran Alkitab di atas rata-rata. Jangan khawatir, biarin di luar sana dikonter pakai tayangan-tayangan macam-macam. Kita ini pengajaran emas, Alkitabiah semua. Dikonter pakai timbal hitam lembek, tenang aja, nggak usah dilihat. Saya emang nggak lihat, karena saya yakin tidak mungkin bisa dikonter kecuali pakai tafsir. Lah ternyata bener, konternya tafsir semua. Tafsir semua ya. Plus apa? Plus ngeyel. Nah sekarang soal ini aja. Soal anak Allah dan iblis di Ayub ini. Nggak pernah ada tayangan yang kayak gini. Sebenarnya saya nggak boleh nayangin ini ya, karena ini kan pelajaran di Staol. Tapi apa boleh buat lah ya. Staol tahu duluan, ini nggak apa-apa dibuka ya. Jadi saya ulang, siapakah anak-anak Allah? Anak-anak Allah adalah Ayub, 4 budaknya. Siapakah iblis? Ada di antara mereka istrinya. Ya, jelas ya? Ya, nanti endingnya Ayub ini diberkati 2 kali lipat. Baik. Penjelasan ini padat, singkat dan clear dan kebenaran Alkitab. Ya, ingat mahasiswa Staol, kebenaran Alkitab itu produk Allah. Satu-satunya kitab suci. Pasti benar, tidak mungkin bisa dibantah. Kecuali pakai tafsir. Jadi nggak usah bimbang, nggak usah ragu, biarin aja ya. Tayangan saya di counter, biarin aja. Dengerin juga enggak, saya lihat juga enggak. Biar orang-orang tahu mana kebenaran Alkitab, mana tafsir ya. Makin dia counter makin ketahuan, tafsir semua. Beneran ini nih. Alkitabiah semua ya. Mereka sedang viral soal doa Bapa Kami itu 10 tahun yang lalu kita sudah clear soal itu ya. Cuman dulu kan belum era medsos ya, jadi kita cuman dialog dulu ya sama gereja-gereja Tritunggal. Tapi sekarang era medsos, biarin aja. Baptisan dalam nama Yesus kok mereka masih Bapa, Anak, Roh Kudus, salah, biarin aja. Ntar juga dia tahu sendiri kok, ternyata bener nih. Ya, termasuk soal ini. Baik, kepada saudara-saudaraku yang punya keyakinan lain ya Anda yakini sesuai dengan keyakinan Anda. Kita beda iman ya, termasuk kepada para pemuja Calvinis Tritunggal, kemudian saksi Yehova maupun Yahwehian, pemuja Yahweh. Kita tetap imani, diyakini masing-masing. Shalom alihim bisem Yesus Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta SALK. Haleluya. Amin.